Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Analisis Keuangan Negara akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh pajak terhadap perekonomian makro. Anggota dari kelompok 5 yaitu Holisatul Mudawamah dengan NIM 200, Ina Anianingsih dengan NIM 210, Novia Nur Anggraini dengan NIM 221, Dika Aji Prasetyo dengan NIM 231, dan yang terakhir MN Fuadi Azzaki dengan NIM 241. Materi yang akan kita bahas: 1. Pengaruh pajak terhadap produksi total. 2. Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. 3. Dampak pajak terhadap konsumen dan produsen. 4. Kesejahteraan yang hilang karena pajak. Saya, Holisatul Mudawamah dengan NIM 200 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengaruh pajak terhadap produksi total. Pengaruh pajak terhadap produksi dibagi ke dalam pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Lalu lebih jauh lagi dilihat pengaruh pajak terhadap kerja, tabungan, dan investasi melalui kemampuan dan keinginan, yaitu kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Apabila investasi ini diarahkan dengan baik, maka akan membuat pekerjaan menjadi lebih produktif. Investasi ini dapat berupa bentuk investasi material maupun dalam bentuk investasi kemanusiaan. Investasi material dapat berupa atau berbentuk bangunan, mesin, alat angkutan, tenaga listrik, dan sebagainya. Sedangkan investasi dalam bidang kemanusiaan ini berbentuk tingkat kesehatan yang lebih baik, pendidikan, dan pengetahuan khusus. Investasi yang bersifat kemanusiaan maupun investasi yang berbentuk material hanya mungkin terjadi apabila ada tabungan dalam masyarakat. Di sini harus dipahami bahwa besarnya tabungan dan besarnya investasi tidak secara otomatis sama. Kadang-kadang terjadi bahwa tabungan lebih tinggi dari investasi, maka akibatnya ialah pengangguran, perusahaan menjadi lesu, harga menurun hingga terjadi deflasi. Lalu sebaliknya dapat pula terjadi bahwa investasi lebih tinggi dari tabungan. Akibatnya terjadi kenaikan harga dan inflasi sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya bisa dilihat pada tampilan di sebelah kanan, terdapat kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat penghasilan nasional atau Y dengan tingkat konsumsi C dan tingkat investasi atau I. Pada tingkat penghasilan nasional sebesar OY, perekonomian dalam keadaan seimbang, tidak ada inflasi maupun deflasi. Pada tingkat penghasilan nasional ini, perekonomian dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau full employment, di mana terdapat suatu inflationary gap-nya. Dengan demikian, maka harga akan cenderung untuk terus naik sampai tidak ada lagi perbedaan antara investasi dan tabungan. Sebaliknya, kalau kita misalkan tingkat penghasilan nasional itu berada pada tingkat OY2, dan ini adalah tingkat penghasilan pada full employment, maka akan terdapat suatu deflationary gap, yaitu sebesar perbedaan tabungan DH di atas investasi atau EH, yang ini ditunjukkan oleh jarak DE. Akhirnya, harga akan terus turun sampai tidak ada perbedaan antara tabungan dan investasi lagi. Di sini karena tujuan kita adalah mencapai penghasilan nasional pada tingkat keseimbangan dan pada full employment, maka kalau tingkat penghasilan nasional sebesar OY2 ingin dipertahankan, permintaan agregat harus mampu dinaikkan, atau dengan kata lain kurva C plus 1 pada kurva harus digeser ke atas sampai memotong titik D. Tetapi kalau seandainya tingkat penghasilan ingin dicapai tanpa adanya inflasi atau deflasi, permintaan agregat harus dikurangi atau kurva C plus 1 harus digeser ke bawah sampai memotong titik A. Hal ini dapat ditempuh oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menambah tingkat pajak yang dikenakan dalam perekonomian.
Pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. 1. Kemampuan untuk bekerja. Kemampuan setiap orang untuk bekerja bisa berkurang apabila ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Oleh karena itu, suatu pajak yang dikenakan pada golongan yang berpenghasilan rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi kerja wajib pajak. Pendapat ini dapat diterapkan pada pajak langsung maupun pajak tidak langsung. 2. Kemampuan untuk mengadakan tabungan. Ini jelas bahwa kemampuan untuk mengadakan tabungan akan berkurang dengan adanya pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Bagi orang-orang yang tergolong berpenghasilan rendah, pengenaan pajak tidak akan mengurangi kemampuannya untuk menabung, karena memang biasanya mereka sudah tidak mempunyai tabungan walaupun belum dikenakan pajak. Sehingga kalau ia dikenai pajak tidak akan mengurangi tabungannya, melainkan akan dikurangkan dari konsumsinya. Dan ini akan menyebabkan produktivitas kerjanya menurun. Sedangkan pajak yang dikenakan pada golongan yang berpenghasilan tinggi akan mengurangi kemampuannya untuk menabung, tetapi tidak mengurangi kemampuan kerjanya. Yang ketiga, kemampuan untuk mengadakan investasi. Kemampuan untuk mengadakan investasi tergantung pada sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk investasi itu sendiri. Hal ini jelas bahwa kemampuan berinvestasi akan berkurang dengan adanya pajak yang mengurangi kemampuan untuk mengadakan tabungan. Karena tabungan adalah sumber dana untuk investasi, maka secara otomatis kemampuan untuk mengadakan investasi juga akan berkurang bila kemampuan untuk menabung berkurang dengan adanya pajak. Saya Ina Anianingsih, NIM 210, akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pajak mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus, akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi, di mana terdapat beberapa bagian, di antaranya semua jenis pajak, pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak khusus, pajak netral, kemauan kerja meningkat, dan pajak yang bersifat disinsentif. Pada contoh kurva pada pajak khusus, sumbu vertikal menunjukkan tingginya pendapatan, dan sumbu horizontal menunjukkan banyaknya waktu untuk bersantai dan untuk usaha atau bekerja, dengan anggapan bahwa seorang wajib pajak punya waktu 24 jam per hari. Maka sumbu horizontal memperlihatkan adanya alternatif pilihan wajib pajak kalau ia memilih untuk bekerja penuh selama 24 jam tanpa istirahat, maka ia akan mendapat penghasilan setinggi garis OP. Jadi OP atau OS adalah tingginya tingkat upah per jamnya. Contoh pada kurva pajak netral, di mana kurva AC adalah kurva biaya rata-rata sebelum adanya pajak. AC adalah kurva biaya rata-rata setelah adanya pajak lumsum, karena pajak lumsum adalah pajak yang dikenakan tanpa dipengaruhi oleh besarnya output yang dihasilkan, maka pajak tersebut hanya akan mempengaruhi besarnya biaya tetap dan biaya total, dan tidak mempengaruhi besarnya biaya variabel. Oleh karenanya, biaya marginal tidak akan berubah, dan yang mengalami pergeseran ke atas hanya kurva biaya rata-ratanya. Akibatnya, jumlah output yang dihasilkan oleh seorang monopolis tetap sebesar OX, di mana biaya batasnya sama dengan penerimaan marginal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nur Anggraini dengan NIM 12402193221 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu kemauan kerja meningkat. Jika adanya pajak yang dikenakan justru menyebabkan jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolis bertambah, berarti pajak itu menyebabkan monopolis untuk sudi bekerja lebih giat dan menabung lebih banyak. Contohnya, pemerintah menentukan besarnya harga maksimum dari barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis. Selanjutnya teman-teman bisa melihat kurva yang sudah ditampilkan. Berikut adalah kurva dari kemauan kerja meningkat. Sebelum adanya penentuan harga oleh pemerintah, monopolis menghasilkan barang sebanyak OX dengan harga per unit setinggi OP.
yaitu dengan pedoman menyamakan biaya marginal atau MC dengan penerimaan rata-rata atau MR seperti dalam keadaan pasar persaingan sempurna. Ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva MC. Dengan berapapun jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolis, sampai pada jumlah OX, harga barang itu akan tetap, yaitu setinggi OP. Maka untuk memaksimumkan keuntungannya monopolis, akan menghasilkan barang yang di mana MC sama dengan MR. Jadi dengan adanya penentuan harga maksimum itu, keuntungan monopolis berkurang menjadi PC. Jumlah barang yang dihasilkan setelah adanya penentuan harga maksimum sebesar OX, sedangkan besarnya jumlah barang yang dihasilkan sebelum adanya penentuan harga maksimum sebesar OX. Materi yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi, atau jika memang tidak dapat dihindarkan. Pajak yang dikenakan dalam perekonomian jangan sampai menimbulkan terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan. Pajak yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi terutama ialah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan-keuntungan yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan pajak yang dikenakan pada monopolis yang ternyata tidak mengakibatkan diubahnya jumlah dan harga barang-barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis tersebut. Berikutnya yaitu pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Dari teori ekonomi makro, diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin rendah hasrat untuk mengadakan konsumsi tambahan. Sehingga dapat diharapkan bahwa kelompok kaya inilah yang sanggup membentuk tabungan dan kemudian mengadakan investasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Dika Haji Prasetyo, NIM 231. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Di sini pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya taxable capacity. Jadi bisa dihitung rata-rata tingkat pajak akan meningkat untuk setiap pajak. Jika pajak progresif dikenakan kepada pendapatan hasil kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginan untuk bekerja. Tenaga yang bersangkutan akan berkurang berhendak untuk bekerja giat. Sebab apabila penghasilan bertambah, maka sebagian besarnya akan dipungut oleh pemerintah saja. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif kerja. Sedangkan untuk pajak regresif merupakan pajak yang perkembangannya yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan bertambahnya taxable capacity, persentase pajak akan dibayar akan semakin kecil atau average tax rate menurut pada setiap peningkatan tax base. Pada regresif ini akan menambah insentif kerja karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayar semakin rendah presentasinya. Materi yang selanjutnya yaitu adalah dampak pajak terhadap konsumen dan produsen. PPN di sini yaitu adalah pajak yang dipungut berdasarkan nilai tambah pada semua faktor produksi yang timbul setiap jalur beredar suatu barang. PPN merupakan pajak tidak langsung secara ekonomis, bebannya dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang dan jasa dan pihak penanggung beban pajak berada pada penanggung pajak. PPN sendiri juga bukan merupakan suatu pajak yang adil karena dikenakan 10% atas semua barang dan jasa, berbeda dengan PPh yang bersifat progresif terhadap pendapatan yang kini makin besar pendapatan, maka pajak yang dikenakan pun semakin besar, dan sebaliknya semakin kecil pendapatan maka semakin kecil pajak yang dikenakan. Begitu pula dengan PPN yang dikenakan atas barang tertentu, harga barang tersebut akan meningkat dan kualitas yang dibeli atau dijual akan menurun. Besarnya perubahan ini akan tergantung pada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Artinya, makin tinggi permintaan atau daya beli, maka masyarakat
makin besar peluang produsen untuk menggeserkan beban pajaknya ke konsumen, dan sebaliknya rendah permintaan masyarakat, makin sulit produsen menggeserkan beban pajaknya ke konsumen. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu adalah kesejahteraan yang hilang karena pajak. Di sini apabila suatu barang yang dikenakan pajak, maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh produsen atau penjual, karena sebagian harga dibayar kepada pemerintah. Dalam hal ini, kadang-kadang suatu pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh suatu pajak itulah yang disebut dengan kesejahteraan yang hilang karena pajak. Di sini penting sekali dalam membedakan secara jelas antara biaya tidak langsung dan biaya langsung dalam hubungannya dengan penarikan sumber produktif dan sektor swasta. Perbedaan ini dapat diilustrasikan bahwasanya suatu pajak penjualan dikenakan pada produk tertentu, tetapi pajak tersebut dikenakan sedemikian tinggi sehingga produk tersebut menurun sampai nol. Dalam hal demikian berarti tidak ada biaya langsung dan suatu pajak, sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Tetapi jelas ada beban bagi masyarakat karena pajak yaitu produk tersebut tidak diproduksi padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nama saya Muhammad Nurul Fatih Azaki, NIM 12402193241. Review jurnal. Judul: Pengaruh Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, volume 1 nomor 2 halaman 533 sampai 540. Tahun 2019. Penulis Melni Yunita dan Sri Ulfa Sentosa. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial antara pajak penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel independen atau bebas, pajak atau X1, penanaman modal dalam negeri atau PMDN, dan tenaga kerja. Variabel dependen atau terikat, pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan ialah regresi linear, berganda, semi logaritma. Peralatan penelitian yang digunakan dalam analisis dan data adalah ekonometrik. Hasil penelitian. 1. Pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini terlihat dari nilai probabilitas pajak yang kecil dari 0,05. Signifikannya, pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa naik turunnya pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Yang kedua, pengaruh investasi atau PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial investasi atau PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini terlihat dari nilai probabilitas investasi yang kecil dari 0,05. Signifikannya, pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa naik turunnya pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh investasi. Semakin tinggi investasi, maka pertumbuhan ekonomi meningkat karena besarnya pembentukan modal serta kecilnya alokasi belanja pemerintah untuk konsumsi dibandingkan untuk pembentukan modal, sehingga peran investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang ketiga, pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini terlihat dari nilai probabilitas tenaga kerja kecil dari 0,05. Signifikannya, pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa naik turunnya pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat karena pertumbuhan penduduk dan angka kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memicu pertumbuhan ekonomi. Komentar reviewer terhadap jurnal. A. Kekuatan penelitian. Kekuatan dari penelitian antara lain: 1. Abstrak telah menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 3. Menggunakan banyak referensi yang menunjang penelitian. B. Kelemahan penelitian. Kelemahan dari penelitian ini adalah: 1. Jurnal belum ber-ISBN. 2.
Pemaparan mengenai landasan teori tidak digunakan dalam penelitian. 3. Hasil pengolahan data tidak dicantumkan secara rinci. C. Saran dan rekomendasi. 1. Menurut kelompok kami, seharusnya dalam penelitian ini diberikan pemahaman yang menyangkut landasan-landasan teori untuk bahan kajian. 2. Dalam penelitian, seharusnya peneliti menjelaskan lebih rinci langkah-langkah pengolahan data serta hasilnya olahan data agar para pembaca tidak kesulitan memahami pada saat membacanya.